Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraika Fajriani, perwakilan dari kelompok 1, akan memaparkan hasil diskusi kami, hasil makalah kami yang berjudul Menyusun Kajian Pustaka dan Teori. Kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri, Nuraika Fajriani, rekan saya Afria Ulinuha, dan Vika Ayuning Tias. Langsung saja ya. Menyusun kajian pustaka dan teori. Kajian pustaka. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Sedangkan kajian teori atau landasan teori atau kerangka teoritik dalam proposal penelitian merupakan paparan singkat dari teori yang akan digunakan dalam penelitiannya. Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu jenis teori. Ada beberapa jenis teori. Yang pertama yaitu teori induktif, selanjutnya teori deduktif, dan teori fungsional. Teori induktif ialah teori yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Teori deduktif yaitu teori yang memberikan keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Dan yang ketiga yaitu teori fungsional. Teori ini sendiri yaitu teori yang nampak dan suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Artinya ada pola yang saling mempengaruhi antara data dan teori. Yang selanjutnya yaitu sifat teori. Sifat-sifat teori itu ada logis, deskriptif, dan eksplanatif. Logis adalah memenuhi syarat untuk berpikir yang runtut, lurus, dan benar. Yang selanjutnya ada deskriptif, yaitu dipaparkan secara jelas. Dan yang terakhir ada eksplanatif, yaitu memberikan penjelasan atau penerangan-penerangan. Sedangkan fungsi teori sendiri yaitu yang pertama, teori mempersempit atau membatasi. Yang kedua, teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai. Yang ketiga, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan. Yang keempat, teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian. Dan yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Macam-macam sumber literatur atau kepustakaan. Berdasarkan tingkat analisisnya, macam-macam sumber literatur itu ada literatur primer, yaitu literatur hasil penelitian yang mana isinya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Biasanya memuat gagasan atau teori baru di berbagai disiplin ilmu. Contohnya ada tesis, disertasi, makalah, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua ada literatur sekunder. Literatur sekunder adalah literatur yang dibuat berdasarkan rujukan ataupun mengutip dari literatur primer. Jenis literatur ini umumnya memuat teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengarah ke temuan baru. Contohnya indeksi, abstrak, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada literatur tersier.
Literatur tersier adalah literatur yang berisi informasi berupa petunjuk untuk memperoleh literatur sekunder. Contohnya, pedoman literatur, almanak, direktori, abstrak, daftar indeks, dan sebagainya. Isi studi kepustakaan. Pustaka ilmiah adalah semua tulisan yang ditulis berdasarkan hasil kegiatan ilmiah berupa penelitian ilmiah dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang sahih dan didukung data yang reliable dan valid, serta dipublikasikan dalam berbagai bentuk terbitan dan dibicarakan dalam pertemuan ilmiah. Jenis pustaka ilmiah yang dapat diringkas adalah buku-buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, tesis, dan makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang telah dibukukan dalam prosidi. Pengorganisasian substansi kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertasi, skripsi, handout, laboratory manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam skripsi. Referensi ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan. Yang terbaru ditulis lebih dahulu. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.